Pandemi COVID-19 membuat inflasi di 2020 tak bisa terkerek naik. Sepanjang tahun lalu, inflasi Indonesia tercatat 1,68%. Tingkat inflasi ini juga meleset dari sasaran pemerintah yakni 3 plus minus 1%. Jika dibandingkan dalam beberapa tahun, angka inflasi di 2020 terendah dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, inflasi pada Desember 2020 sebesar 0,45%. Inflasi Desember 2020 banyak dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas antara lain cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara. Jika dilihat dari perkembangan bulanannya, inflasi dari Januari hingga Desember 2020, inflasi kembali meningkat sejak Oktober setelah sebelumnya terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Inflasi 2021 makin rendah, daya beli warga terus tergerus. Hal ini diperlihatkan pada 3 bulan pertama pada tahun 2021, inflasi turun secara konsisten sampai Maret 2021. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi pada bulan Maret 2021 hanya mencapai 0,08%. Tingkat inflasi ini turun dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai 0,10%. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada bulan yang sama atau year on year, nilai inflasi pada bulan Maret 2021 yaitu 0,08% lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada Maret 2020 yang mencapai 0,10%. Meskipun begitu, ekonom tetap percaya bahwa pada kuartal kedua tahun 2021, jika ekonomi terus membaik, maka Indonesia akan mencapai nilai inflasi yang ditargetkan oleh Bank Indonesia yaitu 3 plus minus 1%. Hal ini sudah mulai terlihat pada bulan April, terjadi kenaikan inflasi mencapai 0,13%. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab inflasi bisa ditinjau dari agregat demand dan agregat supply. Penyebab inflasi apabila ditinjau dari agregat demand, misalnya karena ada event tertentu, kenaikan disposable income, dan turunnya suku bunga. Penyebab inflasi apabila ditinjau dari agregat supply, intinya adalah karena kenaikan ongkos produksi. Inflasi tahun 2020 menjadi inflasi terendah sejak tahun 2003 silam, 17 tahun yang lalu. Penyebab inflasi rendah pada tahun 2020 adalah karena penurunan permintaan akibat adanya penurunan aktivitas sosial yang dikarenakan implementasi PSBB yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah PHK yang meningkat atau turunnya disposable income, inflasi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Harus selalu dikontrol. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat, dan inflasi yang terlalu rendah dapat menekan pertumbuhan ekonomi yang ada di Republik ini. Metode yang digunakan untuk menghitung inflasi di Indonesia adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK, yang merupakan presentasi perubahan dari indeks harga relatif terhadap periode sebelumnya, yaitu tingkat inflasi sama dengan IHKT dikurangi IHKT-1 dibagi dengan IHKT-1 dikali 100%. Kelemahan metode perhitungan ini yaitu estimasi tingkat inflasi dapat bias. Salah satunya terjadi pada kuartal pertama tahun 2021, di mana sektor non-pangan atau non-food itu kontribusinya besar dalam bobot inflasi, sekitar 68%. Sayangnya, sektor non-pangan ini yang paling terpukul oleh COVID-19, seperti contohnya hotel, restoran, mal, dan tempat-tempat pariwisata. Sedangkan harga komoditas dunia yang sudah mengalami kenaikan seperti CPO, harga minyak, harga emas, kontribusinya kecil dalam penghitungan inflasi. Itu yang menyebabkan data inflasi kita sedikit bias dengan data-data yang terus mengalami kenaikan.